Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha. Ya, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Salam kenal buat yang baru mampir. Jangan lupa subscribe. Ya teman-teman sekalian, ini kayaknya udah sebulanan kali ya. 3 minggu atau sebulan saya tidak buat video baru karena kesibukan saya lumayan gitu ya. Kesibukan saya lumayan dan saya bikin video itu masih single fighter ya. Saya yang konsep, saya mau bahas apa, lalu dibantu oleh satu kameramen dan editor. Kameramen dan merangkap editor. Sekarang ada di belakang sono dia. Nah, jadi benar-benar masih single fighter. Jadi saya kadang kepikiran gitu ya. Kalau saya punya yang nulis naskah, kemudian punya yang konsep gitu ya. Jadi saya cuma ngomong doang, mungkin saya bisa tiap hari tuh. Jadi setiap hari itu saya punya satu orang yang harusnya dia konsep tuh, hari ini Bang Syaiha harus ngebahas ini poin-poinnya. Ini naskahnya gitu. Nah itu saya pasti akan lebih produktif gitu. Lalu dia yang mencarikan bintang tamu dan sebagainya. Wah itu pasti bisa produktif banget. Cuma karena sekarang saya masih sendirian. Kalau mau cari tim lagi kayaknya belum dulu. Karena keuangan lagi seret gitu ya. Jadi saya masih sendirian dan mohon maaf akhirnya tidak setiap hari untuk konten di YouTube. Nah, teman-teman, ini sebenarnya yang mau saya bahas pada pagi hari ini itu sudah ada di kepala saya mungkin dari sebulan yang lalu. Ya, dari video terakhir saya buat itu sudah ada konsep di kepala saya bahwa tema berikutnya yang mau saya bahas adalah ini gitu ya. Tentang apa? Tentang iklan yang boncos tapi tetap cuan ya. Gitu teman-teman. Jadi ada orang yang ketika dia ngiklan di Facebook itu iklannya boncos. Tapi secara bisnis ketika dia laporan keuangan setiap bulan itu keuangan perusahaannya cuan atau profit atau ada keuntungan yang dia dapatkan. Nah ini kan jadi pertanyaan yang menarik ya. Terutama buat saya atau buat teman-teman yang selama ini berpikirnya bahwa ngiklan di Facebook lalu ada yang beli lalu profit gitu. Jadi cuma dari situ saja profitnya ya. Kita belum sempat terfikirkan bahwa masih banyak loh cara profit yang lain. Nah salah satunya adalah dari yang ini. Ini adalah pengalaman dari salah seorang pebisnis yang sebenarnya saya tidak kenal ya. Sebenarnya saya tidak kenal dan saya dapat cerita ini dari orang lain. Jadi orang lain itu cerita ke saya bahwa dia bilang begini, Bang, kemarin saya habis silaturahim lah ya. Bahasanya itu habis silaturahim. Silaturahim kemana? Silaturahim ke sebuah pabrik, ke sebuah produsen, pebisnis online dan seperti saya lah gitu kira-kira. Dan mereka bilang, dan dia bilang bahwa mereka itu ngiklannya boncos Bang. Kata dia gitu. Saya bilang, hah? Ngiklannya boncos? Iya, ngiklannya boncos kata dia gitu. Tapi secara keuangan setiap bulan dia bisa profit gitu loh. Lalu saya mikir, saya pertama bilang, jadi cashback ya. Ya, karena yang ada di bayangan saya waktu itu cuma dari cashback. Nah, ini juga karena kejadian dari salah satu pebisnis online teman-teman. Ada pebisnis online itu yang kalau ngiklan dia udah nggak peduli mau profit atau enggak, yang penting nggak boncos. Jadi misalkan dia margin produknya 70.000, maka dia CPR paniknya, batas paniknya adalah 70.000. Lalu saya bilang, kalau gitu nanti profitnya dari mana? Dia bilang profitnya dari cashback gitu loh. Karena dia nggak mikirin iklan yang terlalu mahal atau murah, yang penting nggak boncos, maka kiriman dia itu setiap hari bisa 1.000-2.000 paket gitu ya. Sehari 1.000-2.000 paket, bayangin teman-teman. Dan kemudian dia bilang ya, saya sekarang bisa profit itu bukan dari jualan produknya, tapi dari ongkos kirimnya. Karena setiap kita ngirim, ya, kalau kita sudah bekerja sama dengan ekspedisi, maka kita dapat diskon namanya ya. Jadi misalkan ongkos kirim kita totalnya dalam 1 bulan 1 miliar. Itu ongkos kirim saja. Lalu biasanya ekspedisi itu akan ngasih diskon mulai dari 15%, 20%, 25%, 27%, 30% dan seterusnya. Ya. Saya dengar ada yang ngasih 35% gitu ya. Tapi yang sering saya dengar kalau pebisnis online yang besar-besar itu, ya mereka dapat 30%-an lah. Nah, bayangin teman-teman, 30% ya, ongkos kirim dia anggap saja dalam 1 bulan itu 1 miliar. Ongkos kirim 1 miliar, 30%-nya berapa?
30%-nya adalah 300 juta. Kan itu banyak ya. Jadi kalau dia ngiklannya ternyata boncos. Wah, boncos ngiklannya berapa? Boncos 20 juta bang. Ya nggak masalah dong. Karena apa? Dia dapat cashback ongkirnya, diskon ongkirnya itu bisa 300 juta. Iklannya boncos 20 juta. Kemudian dari cashback ongkir dia dapat 300 juta. Cuan nggak? Cuan. Jadi itu teman-teman, itu yang pertama. Jadi kalau ada yang bilang atau ada yang masih berpikir bahwa sekarang tuh ngiklan itu cuma ngiklan dapat profit, itu nggak sesimpel itu ya. Maksudnya nggak cuma itu gitu loh. Kalau teman-teman kirimannya sudah banyak, teman-teman itu punya bargaining position, punya kekuatan tawar, punya posisi tawar untuk melakukan penawaran dengan beberapa ekspedisi. Misalkan datang ke JNE. Ke JNE bilang, saya punya kiriman setiap hari misalkan 200 paket. Ya, JNE mau nggak bekerja sama saya, tapi saya minta diskon ongkirnya misalkan 25%. Kalau dia nggak mau, pindah lagi ke JNT, datang ke JNT, lakukan hal yang sama. Saya punya kiriman 200 paket setiap hari, saya minta diskon ongkir minimal 25%, mau nggak? Kalau dia masih nggak mau, datang lagi kemana? SAP, Si Cepat, Ninja, dan sebagainya. Sampai bertemu dengan satu ekspedisi yang mau ngasih, oke kita kasih 25. Nah, kesitulah kita. Gitu loh. Kita punya posisi tawar, teman-teman. Jadi jangan memposisikan diri kita sebagai orang yang sangat butuh. Ini bisnis ya. Ini bisnis. Dan kita punya posisi tawar. Sekali lagi ya, kita punya bargaining position. Dan kita bisa tawar-menawar. Karena kita sebenarnya banyak yang akan mau sama kita. Jadi kalau dia jual mahal nggak mau ngasih gitu ya, nggak bisa saya 25, udah pindah aja ya, masih banyak ekspedisi yang lain. Dan saya yakin setiap ekspedisi itu kalaupun ada yang plus minusnya itu ya 11-12 lah ya kan. Masalahnya paling RTS, kemudian ada miss, ada barang hilang dan sebagainya, itu hal yang wajar. Dan saya rasa di setiap ekspedisi itu pasti ada. Tapi kalau ekspedisi itu sudah memberikan kita diskon ongkir yang lumayan besar, maka kesalahan-kesalahan yang minor tadi itu akan tertutupi. Dan kita nggak pusing sama kesalahan-kesalahan minor tadi karena tertutupi teman-teman. Kita dapat 300 juta nih, ya kan? 30% dari 1M, 300 juta. Lalu ada miss-miss kayak total miss-nya jadi 3 juta doang. Ya sudahlah, cincai gitu loh. Jadi nggak usah pusing. Ya. Jadi itu, yang pertama saya tanya ke dia, iklannya boncos, tapi cuan. Lalu saya jawab, dari diskon ongkir ya, saya bilang gitu. Lalu dia bilang, enggak, katanya. Hah? Enggak, saya gitu kan. Kok enggak gitu ya? Ya diskon ongkir dapet, cuma enggak dari situ aja bang, kata dia gitu. Ini teman saya ya yang cerita ya. Lalu saya gali dong, kalau enggak dari diskon ongkir dari apa? Lalu dia bilang, dari repeat order. Nah ini juga jadi hal yang menarik nih. Lalu dia cerita begini. Kebanyakan pebisnis online sekarang, ya, ini insight nih buat teman-teman yang nonton ya. Kebanyakan pebisnis online sekarang itu mikirnya adalah dapat produk atau punya produk, lalu kita naikin 100 ribu atau 120 atau 150 ribu dari HPP awal dari pabrik, ya kan? Lalu kita jual, ya. Yang terjadi apa kalau begini? Yang terjadi adalah harga jual produk kita itu akan tinggi, ya. HPP-nya misalkan dari pabrik 30 ribu, ya kan? Kita jual 150, ya kan? Itu sudah margin 120 ribu. Nah, 150 ribu itu kan harga yang tidak murah. Memang ada yang beli teman-teman. Yang beli ada, benar ya. Yang beli ada. Tapi dengan harga segitu, itu tuh nggak ngebuat orang untuk repeat order dengan mudah. Ya kan? Tidak membuat orang repeat order dengan mudah. Maka yang dilakukan oleh produsen tadi, ini teman saya masih cerita ya, masih melanjutkan. Yang dilakukan oleh produsen tadi adalah dia punya produk, lalu produk itu dia naikin marginnya tapi tidak besar. Misalkan HPP-nya 30, dia naikin tuh cuma kayak 30 ribu atau 40 ribu atau 50 ribu. Jadi dia jual ke konsumen itu sekitar 70 ribuan, 75 atau 65 gitu. Dia ngambil margin 30 ribu sampai 40 ribuan. Nah, kemudian karena harganya murah, akhirnya orang beli, ya, orang beli. Dan iklan kita mahal, sehingga dia boncos di iklan. Oke, itulah sebabnya kenapa dia boncos iklan. Kan teman saya bilang ya, iklannya boncos tapi cuan. Nah, boncosnya kenapa? Karena boncosnya dia ngiklan, marginnya tipis, lalu kemudian memang terjual tapi tidak menutupi biaya iklan.
Lalu cuannya bagaimana? Cuannya adalah ketika ada orang yang beli dengan harga 70.000, 80.000, itu kan harga yang masuk akal dan murah dibandingkan dengan produk-produk yang ada di Facebook Ads gitu kan. Akhirnya yang terjadi, konsumen ini setelah beli lalu ngerasa cocok, puas. Nah, konsumen ini akhirnya beli lagi, beli lagi, beli lagi tanpa harus keluar biaya iklan. Dalam 1 bulan, konsumen yang sudah beli minggu ini cocok, minggu berikutnya dia beli. Minggu berikutnya dia beli lagi. Atau minggu yang kedua dia beli langsung berapa gitu. Nah, dalam 1 bulan secara diakumulasikan, ya ketika diakumulasikan, ternyata budget iklan keluar sekian. Jadi dia hitung kan, kalau bisnis itu kan begitu ya. Dia hitung, bulan ini pengeluarannya apa saja? Pengeluarannya ada budget iklan ya, biaya marketing, kemudian biaya marketing itu termasuk misalkan biaya foto produk, biaya edit video, kemudian biaya macam-macam ya kan, website dan sebagainya. Ada biaya operasional, misalkan beli bubble wrap, selotip dan sebagainya dan sebagainya. Ada biaya dapur ya kan, beli galon air, ada biaya rumah tangga ya, galon air, tabung gas misalkan, listrik gitu kan, atau wifi dan sebagainya. Diakumulasikan semua, budget iklan sekian. Lalu bulan ini terjual berapa produk misalkan, produk A sekian, produk B sekian gitu ya. Lalu kemudian setelah dihitung-hitung oleh bagian finance-nya ternyata cuan. Nah, dari sini saya belajar, oh iya juga ya. Jadi selama ini kita berpikirnya cuma orang itu beli ke kita, lalu kita dapat margin tinggi, kita cuan memang, cuan ya kan, dapat untung alhamdulillah. Tapi bisnis yang seperti ini tidak jangka panjang teman-teman. Tidak jangka panjang kenapa? Karena harganya terlalu mahal. Harganya terlalu mahal sehingga orang ketika mau repeat order itu mikir. Harganya 150.000, belum ongkir, ya kan? Belum ini, belum itu. Akhirnya jatuhnya lebih dari 150.000. Dia cocok sebenarnya, cuma ketika mau beli lagi dia mikir, wah mahal, nanti dulu deh gitu. Nah, sedangkan yang lain itu menjalankan hal yang berbeda. Nah, itu dari situ bisa cuan. Nah, ini cerita yang menarik ya buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi menjalankan bisnis online dengan Facebook Ad, ini mungkin bisa dikerjakan ya kan. Cari produk, kemudian produk itu pastikan kualitasnya bagus. Lalu HPP-nya berapa? Naikinlah dari HPP itu 30.000 atau 40.000. Karena dinaikinnya nggak begitu gede sehingga nanti harga jualnya pun jadi nggak terlalu tinggi. Dan itu jauh lebih murah daripada pemain-pemain yang lain, ya kan? Pemain lain itu kan masih di angka 125, 145, 175 gitu ya. Tiba-tiba teman-teman muncul nih dengan produk yang dijual di harga misalkan 99.000 atau 75.000. Memang nanti itu bisa jadi secara iklan ya. Iklan Facebooknya boncos. Tapi kalau itu dijalankan terus ya, brandingnya naik, maka nggak menutup kemungkinan suatu saat teman-teman sudah nggak ngiklan lagi, tapi produk itu tetap terjual terus karena brandingnya sudah dapet, kemudian sudah mendapatkan konsumen-konsumen yang cocok, yang loyal ke brand ini gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan ya dengan cara seperti itu. Lalu kemudian ini dari teman saya begitu ceritanya ya, iklannya boncos tapi cuan itu dengan seperti itu. Kemudian saya berpikir lagi ya, sebenarnya ada cara lain loh, iklan kita mungkin saja boncos tapi kita tetap cuan bisnisnya itu dengan cara apa? Dengan cara reseller. Jadi bayangin teman-teman, kalau teman-teman punya reseller ya, resellernya berapa? Misalkan ada 10.000 reseller. 10.000 reseller ini kan jumlah yang sangat banyak. Dan bayangin aja misalkan yang aktif cuma setengahnya, berarti ada 5.000. Dan kemudian kita asumsikan saja 5.000 reseller yang aktif ini itu tuh jelek semua performanya. Dan dia cuma bisa ngejual 1 produk dalam 1 bulan. Jadi dengan seperti ini ya, punya 10.000 tapi aktifnya cuma setengah, dan setengah orang ini pun cuma bisa ngejual 1 produk saja dalam 1 bulan, maka dengan performa yang jelek ini pun teman-teman tuh 1 bulan sudah bisa ngejual 5.000 piece produk. Kenapa? Karena 10.000 setengahnya kan 5.000. 5.000 orang ini ngejual cuma 1 dalam 1 bulan, maka teman-teman bisa menjual 5.000 produk dalam 1 bulan. Anggap teman-teman dapat profit dari reseller 20.000 misalkan. Hitung-hitung mudah aja ya. 20.000 dikali ini berapa sih? 20.000, kita buka kalkulator. Ini otak saya nih sejak nggak sekolah jadi agak susah ya kan. 20.000 dikali 5.000.
100 juta wih, banyak. Ini udah profit 100 juta. Ini bayangin kalau teman-teman punya resellernya cuma 10.000 ya. Dan yang aktif cuma setengahnya. Kalaupun yang aktif ternyata misalkan nggak setengahnya deh, marginnya 20.000. Lalu yang aktif anggap saja cuma 3.000 reseller, itu udah 60 juta. Anggap saja yang aktif cuma misalkan 1.000 reseller, 10%-nya, itu udah 10 juta profitnya, kan lumayan. Itu kalau yang ketiga ya. Jadi iklannya mungkin boncos, tapi karena teman-teman punya reseller, maka teman-teman bisa tetap cuan karena ada keuntungan dari reseller itu gitu ya. Dan reseller juga dapat keuntungan karena menjual produk kita. Nah, jadi win-win solution juga kan. Nah, seperti itu. Nah, ini 3 hal ini yang harus teman-teman pikirkan ya. Kalau mau menjalankan bisnis, ini adalah hal yang teman-teman bisa lakukan ya. Saya recap ulang. Yang pertama adalah teman-teman menjual produk dengan harga yang nggak terlalu mahal, tapi iklannya diusahakan semurah mungkin dan jangan sampai boncos. Nah, kemudian nanti dapat profitnya dari mana? Dari diskon ongkir. Yang kedua, kita bisa dapat profit ya, iklan boncos nih, tapi bisa dapat profit dengan cara repeat order. Agar konsumen itu bisa repeat order, maka harga jualnya jangan terlalu mahal, kan gitu. Yang ketiga, bisa dengan cara membangun pasukan reseller. Ini powerful banget sih ya. Saya pernah ketemu sama seorang distributor yang luar biasa hebat gitu ya. Distributor yang luar biasa hebat, itu dia ngambil profit katanya ke orang cuma 5.000. Ya, cuma 5.000. 5.000 lah paling gede katanya. Kadang cuma 3.000, tapi dia kejualnya itu dalam satu bulan itu bisa hampir 1 juta piece, bayangin. Cuma 3.000 sih, tapi kalau 1 juta ya 3 miliar juga keuntungannya gitu. Jadi gitu teman-teman. Ini catatan penting nih, terutama buat saya pribadi sama pebisnis online yang menggunakan Facebook Ads. Selama ini kita mikirnya itu cuma berbisnis itu dapat produk, naikin harganya 100.000 atau 150.000 lalu iklanin, lalu dapat cuan. Oke, itu jalan fix. Saya pun menjalankan hal yang seperti itu. Oke, itu jalan dan itu kita dapat profit dari sana. Tapi jangan lupa teman-teman, ada potensi yang sangat luar biasa di balik yang itu tadi gitu ya, yang sudah saya jelaskan tadi, dan itu kalau digarap hasilnya juga pasti luar biasa gitu. Saya lagi kepikiran gitu ya. Lagi kepikiran untuk menjalankan itu. Makanya saya sekarang beriklan produk-produk komoditas. Saya beriklan kayak saya jualan ayam loh. Jualan ayam yang marginnya nggak gede ya kan. Tapi saya pikir nggak apa-apa. Mungkin 1 bulan 2 bulan saya nggak dapat profit nggak masalah. Tapi kalau iklan ini jalan 1 tahun full gitu ya. Lalu orang-orang tahu oh kalau mau beli ayam itu ke Bank Seha. Kalau mau beli ayam ke Bank Seha. Lalu di tahun berikutnya mungkin orang-orang itu beli ayam ke saya semua. Dan saya nggak perlu biaya iklan lagi gitu loh. Kalau orang sudah beli sekali dan dia puas, dia akan beli lagi tanpa kita harus mengeluarkan biaya iklan. Nah, bisnis-bisnis yang kayak gini nih biasanya kalau pebisnis online tuh masih belum menggarap ya. Mereka masih dalam tanda kutip masih ngebuat produk, maklon gitu ya. Lalu naikin HPP-nya lalu diiklankan. Nah, itu nggak salah. Cuma ingat ya. Konsumen itu semakin lama semakin pintar, marketplace semakin lama semakin luar biasa, penetrasi marketplace itu, pesaing-pesaing yang di Facebook Ads juga semakin kreatif gitu ya. Sehingga kalau kita tidak berinovasi, maka kita mati ya. Semoga video ini bermanfaat dan kita berjumpa di video yang lain. Bye-bye.